Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Yolani Alifa kembali menjumpai Anda di program kesayangan Anda pagi hari ini, jadinya Padang Ranca Bana. Nah pemirsa, di pagi hari ini pemirsa kita akan bincang-bincang terkait dengan LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, seperti apa sinergisitasnya dalam mewujudkan pembangunan Kota Padang. Nah pemirsa, untuk pagi hari ini narasumber kita sudah hadir di studio Padang TV, yakni Bapak Irwan Basir Dato' Rajo Alam sebagai Ketua DPD LPM Kota Padang tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yola. Gimana pagi hari ini Pak Dato'? Sehat, semangat? Sehat selalu, semangat dan cuaca bersahabat ya. Ya, mudah-mudahan juga sepanjang hari nanti di hari ini juga bersahabat gitu ya Pak Dato', tidak hujan-hujan badai gitu ya Pak Dato'. Oke, Pak Dato', ini sebelum kita lebih bahas menjauh terkait bagaimana sinergisitas dari LPM ini dengan Kota Padang tentunya untuk mewujudkan pembangunan Kota Padang. Nah, boleh berbicara sedikit terkait dengan LPM ini seperti apa ini Pak Dato'? Sebelum saya boleh minta izin permisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara lembaga pemberdayaan masyarakat, berarti kita bicara bahwasanya di masyarakat itu ada ditinggikan, didulukan selangkah, ditinggikan serantiang dalam bermitra dengan pemerintah sesuai dengan tingkatannya. 104 kelurahan yang ada di Kota Padang ini, 104 pula LPM-nya, 104 pula lurahnya. Dan 11 kecamatan juga demikian, 11 juga LPM-nya dan 11 juga personal camatnya. Begitu DPD membantu dalam bentuk koordinasi. Sehingga eksistensi LPM bermitra dalam arti saling memberikan isi bagaimana kelurahan, kecamatan itu dapat melihat potensi-potensi yang ada, membackup kepentingan-kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi-fungsi sosial masyarakat, baik secara kelembagaan maupun secara program-program yang dilahirkan oleh pemerintah melalui suatu proses kebutuhan. Dalam hal ini kebutuhan itu pada tingkat rembuk warga. Nah, rembuk warga ini adalah bagian daripada nantinya kita jadikan evaluasi melalui musyawarah kelurahan. Nah, dalam musyawarah kelurahan ini muncul nantinya ide-ide pembangunan yang baik secara pemberdayaan maupun infrastruktur daripada tingkat paling bawah ini melalui aspirasi rembuk warga. Kita bersama-sama lurah itu dengan pemerintah kelurahan membuat skala indikator prioritas. Nah, prioritas inilah yang menjadi acuan untuk pada tingkat dibicarakan pada tingkat musyawarah pembangunan negari atau pembangunan kelurahan yang ada. Nah, ini kan untuk masyarakat tentu ramai nih Pak Dato', berbagai aspirasi, berbagai ide mesti kita tampung semuanya. Nah, biasanya ide-ide yang keluar dari masyarakat itu apa ini Pak Dato'? Ya, ketika kita sudah ada di masyarakat, itu kan ada lapisan-lapisan. Dan di sana itu kan nampak fungsi-fungsi daripada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda berhimpun ada pada tingkat warga RW dan RT. Nah, usulan-usulan tersebut menjadi bagian daripada kebutuhan masing-masing daripada RW. LPM di sini harus punya punya kemampuan untuk menseleksi bersama lurah melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Kalau tidak, tentu akan menimbul embrio konflik juga. Maka oleh sebab itu, kondisi-kondisi membaca pemetaan daripada kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat itulah gunanya LPM oleh Bapak Lurah, oleh Bapak Camat, menghindari terjadinya permasalahan yang akan muncul dalam kondisi sosial masyarakat kita. Nah, sejajarnya LPM dengan Lurah itu adalah bagaimana bisa Pak Lurah dengan LPM bisa mencari solusi. Nah, jadi solusi itu kan sesuai dengan pembicaraan tadi, kesepahaman dalam mengambil suatu regulasi kebijakan pada tingkat paling bawah itu perlu pendekatan-pendekatan persuasif
oleh tokoh masyarakat dan menjembatani aspirasi-aspirasi yang berkembang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak lagi asal comot-comot ini, tapi berdasarkan musyawarah dan berdasarkan kebutuhan skala prioritas yang harus didulukan dan harus yang dijadikan momen pada skala-skala tingkatannya. Oleh sebab itu bagi kita di tingkat kawan-kawan di LPM kecamatan, kelurahan, koordinasi yang apik antara pihak pemerintah dengan masyarakat akan bisa membuat kondisi yang kondusif dalam aspek pembangunan. Kenapa? Tidak mungkin pada tahun sekarang tidak muncul, mungkin tahun depannya. Sehingga tidak terjadi riak-riak dan mungkin juga jalur-jalurnya bisa melalui proses anggaran APBD, melalui dana-dana pokok pikiran misalnya, atau melalui CSR perusahaan-perusahaan. Nah ini kan kepiawaian daripada tokoh masyarakat melalui wadah LPM dan lurah serta potensi-potensi yang ada untuk bisa menjelajahi hal-hal yang bisa untuk kepentingan pembangunan di masyarakat. Nah, untuk saling meningkatkan koordinasi ini pada antara tokoh masyarakat ya sebagai yang dituakan juga kemudian dengan LPM dengan masyarakat untuk tidak menimbulkan riak-riak atau permasalahan, ini seperti apa untuk mengatasinya ini Pak Data? Oleh karena LPM ini kan lembaga segala tingkatan betul. Yang namanya organisasi itu orang-orang yang punya kepedulian. Artinya kepedulian dalam bentuk aktivitas objek masyarakat, juga kepedulian terhadap dirinya untuk bisa bekerja sama. Nonsen kita bicara ketua LPM itu kalau tidak bisa bekerja sama, tidak bisa berkoordinasi. Karena koordinasi ini mudah diucapkan tapi kadang-kadang sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh sebab itu LPM itu kan dipilih mulai proses yang duduk itulah tokoh-tokoh masyarakat yang sudah secara dinamikanya sudah terukur rekam jejaknya jam terbangnya bermasyarakat. Maka ketika sudah menjadi ketua LPM, maka dia tidak lagi bicara pada tingkat lingkungan terkecil, tapi sudah menghimpun lingkungan pada tingkat yang lebih luas di tingkat kelurahan. Maka koordinasinya pada tingkat lapis bawah dengan RW, dengan RT, maka menjadi tolak ukur bisa mengeksekusi kondisi perencanaan-perencanaan bersama-sama. Nah, memudahkan pemerintah kelurahan. Contohnya, Bu ya, ketika kita mendudukkan atau meletakkan pelaksanaan manunggal, ini kan kerjasama LPM pada tingkat lapis bawah yang langsung pada saat ini kan baru berakhir. Artinya, ketika LPM, tokoh masyarakat melalui RW, RT dan segala kearifan lokal yang ada pada suatu kelurahan, sehingga meletakkan sasaran manunggal itu tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan skala prioritas yang diharapkan. Nah, di sanalah nampak musyawarah dan mufakat koordinasi pada tingkat lapisan bawah dengan hanya anggaran 35 juta tapi mensuplai bisa menjadi 1 miliar lebih dengan peran serta lingkungan, peran serta tokoh-tokoh yang ada, pengusaha. Nah, ini yang digalakkan dalam bentuk kearifan lokal. Nah, potensi ini pemerintah akan memberikan pancing. Kemudian tokoh masyarakat, lurah, serta lingkungan itu mencari ikannya. Ikan mana yang harus kita apakan pancing. Artinya objek yang menjadi sasaran itu menambah nilai. Berarti harus tepat sasaran. Tepat sasaran. Nah, kuncinya koordinasi. Kenapa koordinasi? Suatu saat kita akan mengambil tanah sebagai objek, misalnya bangun jalan, itu kan diserahkan tanpa ganti rugi. Nah, koordinasi pada tingkat ini sangat-sangat tentu menjadi kunci tingkat keberhasilan sebelum dieksekusi menjadi tingkat pelaksanaan. Maka oleh sebab itu LPM, lurah, RW dan IT harus punya kemampuan dan nyali untuk bisa meyakinkan objek yang akan terhadap masyarakat kita. Pada tingkat kelurahan, tingkat kelurahan koordinasi pada tingkat lurah tidak boleh ada terjadi miskomunikasi antara lurah dengan LPM. Kenapa? Kalau sudah padu, kalau tidak maka akan terjadi permasalahan. Kita LPM ini menyelesaikan permasalahan, bukan membuat permasalahan. Maka kuncinya apa? Harus padu dan seide. Nah, makanya akan lahirlah proses-proses program pembangunan yang sinergis yang dibutuhkan masyarakat dan
pemerintah bisa mengucurkan anggaran sesuai dengan peruntukan daripada perencanaan tersebut. Oke, nah sebelum kita berbicara juga terkait dengan program-program pembangunan ini Pak Dato ya, tadi Pak Dato sempat singgung terkait dengan kegiatan menunggal ini kan yang baru berakhir. Nah salah satu tujuan dari LPM ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gotong royong. Nah gotong royong ini tentu menunggal. Nah ini bagaimana caranya ini untuk membuat merangkul masyarakat agar mau mereka gotong royong? Kan ini kan secara sukarela ini Pak Dato. Gimana ini Pak Dato? Jadi saya katakan dari awal tadi, memang fungsi-fungsi sosial ini adalah kepedulian. Iya. Nah, apabila personal orang-orang itu sudah ada rasa kepeduliannya, bagaimana kita menggalakkan kembali? Kuncinya moralnya akan muncul kembali. Dia akan malu, RW dan RT itu tidak suatu keputusan mengirim warganya untuk royong, dalam suatu kegiatan tidak hadir, maka dengan adanya kebersamaan dan nilai-nilai solidaritas dan masing-masing tokoh masyarakat RW dan RT, kegontoroyongan itu muncul kembali. Kita jujur saja, nilai-nilai gontoroyong ini kan sudah agak menipis. Iya. Kenapa? Karena juga perkembangan dan mungkin populasi manusia, sehingga nilai-nilai itu kembali kita tumbuh melalui menunggal. Iya. Nah, pertama sekali adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan, apalagi daerah-daerah kita sekarang, pada prinsip kondisi COVID-19 ini ya, tentu kita harus pandai-pandai. Jadi LPM, Lurah, dan panitia dikunjungi oleh wali kota kita, dikunjungi oleh Bapak Camat, dikunjungi oleh tokoh masyarakat, partisipasi iuran sumbang nampak akan terbuka, open management program menunggal itu, dan nampak sekali hasilnya ramai daripada para masyarakat kita ikut bersama-sama gotong royong. Berarti suatu hal yang kita petik dari menunggalnya adalah tumbuhnya silaturahmi kembali di antara warga dan masyarakat lingkungan, tanggung jawab moral terhadap suatu objek yang mana sinergis dengan pemerintah. Jadi dua sisi itu muncul kembali. Dan dengan hadirnya seperti Pak Wali Kota dan juga pemerintah setempat itu membuktikan bahwa ternyata pemerintah kita hadir di tengah masyarakat. Itu yang dibutuhkan masyarakat tentunya ini Pak Dato ya. Nah kemudian dengan prioritas ini Pak Dato, seperti Pak Dato sampaikan tadi, kita harus bisa memilah dari beberapa ide-ide masyarakat, mana yang mesti didahulukan, mana yang ditunda dulu seperti itu. Nah untuk memilih, memutuskan mana yang prioritas, mana yang ditunda dulu itu seperti apa ini Pak Dato? Bagaimana caranya? Ya ini, jadi kita ini dalam bermusyawarah tentu berdasarkan alur dan patut. Nah, jadi pada tingkatan level masyarakat ini sebetulnya kalau semuanya itu ingin diberikan ibarat kue, harus mendapat semuanya. Tapi tentu ada yang menjadi didulukan itu melalui kemufakatan. Orang Minang mengatakan duduk seorang basampi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Nah, dalam kategori di kearifan lokal yang ada, masing-masing RW itu sudah punya usulan itu. Kalau kita di mana menunggal hari. Tapi ketika kita munculkan skala prioritas, melihat kondisi kebutuhan, maka beliau-beliau ini akan memahami. Dengan catatan kita open, terbuka terhadap sesuatu objek yang kita berikan. Ketransparansian, jadi tidak ada ditutup-tutupi. Nah, kalau itu sudah kita laksanakan dalam bentuk bermusyawarah dan mufakat, maka mereka mendukung semua. Ketika itu dilaksanakan, akan ikut andil bersama-sama mengeluarkan tidak hanya waktu, tenaga, juga materinya. Maka pemerintah tentu menambah nilainya. Kalau menunggal di 35 contohnya, gotong royong nilai swadaya masyarakatnya, nilai NJP tanahnya, pohon-pohon yang ditebang, jalannya tanah yang ruas jalan 6 meter diambil, coba berapa nilainya. Nah, itulah sebetulnya salah satu bentuknya pembangunan yang bottom up, yang berdasarkan dari bawah. Artinya dikelola oleh masyarakat, kemudian pertanggungjawaban jelas terukur, sehingga tidak terjadi pula panitia itu dalam bentuk persakitan. Padahal tidak sesuai dengan anggaran itu banyak. Jadi boleh dikatakan di sini pemerintah harus mendapatkan hati masyarakat. Termasuk itu. Pada saat kita rehat sejenak, pada saat kita akan kembali di segmen berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
kita berjumpa kembali dalam Suara Islam. Alhamdulillah, sajwa di hati. Pemimpin pilihan adalah pemimpin yang akan selalu mengutamakan rakyatnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang beriman adalah saudara. Kehidupan rumah tangga yang tidak pernah memiliki konflik adalah kehidupan rumah tangga Rasulullah bersama Siti Khadijah. Jangan lupa saksikan Suara Islam setiap hari pukul 8.30 pagi hanya di Padang TV. Sajwa di hati. Di Padang TV. Dan sanak-sanak di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar Ado di Sikoko. Rajin sholat berjamaah, banyak-banyak berzikir, khatamkan Al-Quran, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Andai mati kita, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Bekal apa yang kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Zikir kita, amal soleh kita. Apa yang Anda gunakan dengan uang itu? Infak, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujani dengan kerahmatan, hujani keberkatan Tuhan. Dan menemukan NS telah depan pihaknya akan terus memantau Sumber Ranca Bana. Pemirsa, kita bincang-bincang lagi di Padang Ranca Bana di pagi hari ini, pemirsa. Nah, tadi sudah kita bahas juga terkait dengan kegiatan manunggal yang juga baru selesai, dan ini juga menjadi perhatian dari LPM sebagai salah satu tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bergotong royong. Nah, Pak Dato, ini sekarang saat ini LPM ini lagi apa kegiatannya ini, Pak Dato? Lagi sibuk apa, Pak Dato? Ya. Jadi sebetulnya sesuai dengan potensi-potensi masing-masing daerah atau kelurahan ya, kecamatan, itu peran LPM itu sangat dirasakan. Contohnya saja ketika acara pasca sekarang ini kan masih kegiatan-kegiatan silaturahmi ini, melalui tabligh akbar, melalui kegiatan peduli lingkungan. Maka oleh sebab itu kita pada kondisi sekarang ini kita juga harus mengikuti apa yang menjadi protap program pemerintah, menjaga jarak juga, pakai masker dan segala macam itu. Sosialisasi itu kan LPM dengan Pak Lurah, Pak RW, RT itu. Ya. Dalam suatu kegiatan aktivitas pada saat-saat setahun belakangan ini kan udah 2 kali Ramadan ini. Ya. Kita LPM juga melaksanakan kegiatan kepedulian kemanusiaan. Memang ini betul-betul murni ya, kepedulian dalam rangka menyikapi. Karena ketika wabah itu pertama muncul di daerah kita, kan belum ada di waktu itu bantuan yang turun supaya masyarakat tidak resah. Jadi kami LPM itu memberikan bantuan beras,
18 ton kalau jumlahnya untuk kepentingan di Kota Padang. Ya. Ini salah satu solusi bahwasanya tanggung jawab pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya pemerintah, tapi juga lembaga-lembaga sosial, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa melihat bahwa sisi-sisi daripada peningkatan harkat martabat kondisi sosial kemanusiaan itu, dengan catatan adalah ketika kita melihat suatu masalah itu tidak diambil-ambil dengan kepentingan-kepentingan lain, maka akan lahirlah suatu kearifan lokal dan posisi-posisi kita sebagai orang-orang untuk tidak hanya untuk kita, tapi juga kita melihat pada orang lain. Pertama sekali unsur ibadah bagi kita semua. Makanya kawan-kawan di LPM kita sarankan, kita berikan suatu pola atau jimatnya, bagaimana kita itu, eksistensi kita itu dibarengi dengan rasa kereligiusan dalam kehidupan. Tidak hanya sekedar melaksanakan perintah, tetapi juga mengaplikasikan perbuatan-perbuatan baik itu ketika kita masih bisa. Maka oleh sebab itu, eksistensi LPM waktu itu samping memberikan bantuan kemanusiaan dan juga bagaimana bisa kawan-kawan LPM itu memfasilitasi validasi data terhadap korban-korban, juga kita harapkan sehingga proses implementasi kemudian menenangkan ria-ria isu-isu yang ada di lingkungan yang mungkin saja itu menjadi pola-pola yang ketidaktahuan di masyarakat, sehingga perlu kita eksekusi dengan pemikiran-pemikiran sehat melalui kawan-kawan di kecamatan, di kelurahan, bagaimana tidak menjadi isu yang menegatifkan apa yang jadi program pemerintah. Begitu juga dengan pendekatan-pendekatan persuasif. Ketika kita bangunkan rasa kepedulian itu, muncul lagi organisasi-organisasi lain yang bisa menetralisir dan mendinginkan suasana ketika itu baru-baru serba kekurangan dan perlu sekali kajian-kajian pendekatan kemanusiaan, sehingga peran LPM akan menjadi bagian tidak terpisahkan. Kenapa? RT itu, RW itu adalah ujung tombak lurah dan LPM, dan wakil pemerintahan yang terbawah yang memahami kondisi yang ada di tingkat akar rumput, yaitu masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kondisi. Dan kita juga di samping kemanusiaan, kita juga memberikan bagaimana bisa lingkungan itu, potensi-potensi yang ada di kelurahan itu ditumbuh kembangkan kreativitas generasi muda melalui kegiatan-kegiatan baik olahraga maupun kegiatan-kegiatan kearifan lokal lainnya, sehingga kondisi COVID-19 ini tidak mempengaruhi daripada pola hidup. Pola hidup sehat juga kami juga mengadakan kerjasama dengan misalnya aktivis-aktivis organisasi untuk menghidupkan jalan santai atau sepeda santai, dan ini adalah bagian untuk mengurangi psikologis daripada masyarakat supaya tidak hanya terkontaminasi dengan kondisian yang tidak diinginkan keberadaannya ini. Oleh sebab itu pada tingkat kota, kita LPM juga menggalang bagaimana kondisi tidak hanya di samping corona ini ada kondisi-kondisi sosial masyarakat, bencana, kebakaran segala macam. Nah, kita LPM memberikan perhatian bagaimana kita bisa memancing. Nah, ini memancing pihak ketiga lain untuk bisa menggorgoti daripada kondisi pada satu titik yang ditimpa musibah. Maka oleh sebab itu peran informasi ini, koordinasi pada tingkat kecamatan kelurahan, di sinilah nampak DPD kecamatan kelurahan itu ada koordinasi untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat. Kemudian juga kita melihat daripada pemberdayaan di bidang apa saja, di bidang sosial budaya. Karena kita punya daerah yang berbasis kepada negari dalam perkotaan, maka peran LPM di situ supaya bisa memberikan motivasi
penguatan-penguatan yang ada itu bisa ditumbuh kembangkan dalam bentuk sinergis dengan pemerintah. Kita juga perlu kajian-kajian terhadap pemberdayaan terhadap lingkungan masyarakat kita melalui proses tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Maka peran-peran ini kita hidupkan. LPM itu kan koordinasi, isinya orang-orang itu semua. Dan ini juga artinya di sini terkait dengan pandemi COVID-19 ini juga menjadi perhatian dari LPM ya. Sangat. Pak Dato ya. Ya. Juga dibutuhkan sosialisasi ini kepada masyarakat ini Pak Dato. Betul. Nah, untuk pendekatan kepada masyarakat, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya pandemi ini ada, kemudian dengan penerapan protokol kesehatan itu seperti apa pendekatannya ini Pak Dato? Ya. Jadi sebetulnya masyarakat kita itu kalau kita bisa memberikan arahan, kalau di lingkungan itu kan ada peran nenek mama. Iya. Berek-berek turun ke samak, dari samak turun ke padi, dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kami. Di lingkungan kita kan ada dua self, ada nagari dalam perkotaan, ada kalau kayak Padang Utara, Padang Selatan kan daerah kota. Iya. Perlu cara berpikir masyarakat kita sesuai dengan lingkungan itu juga mempengaruhi. Jadi melalui peran-peran yang ada, contohnya saja ketika terjadi instruksi pemerintah kita tidak boleh berpesta, kan masyarakat mengikuti tidak berpesta. Nah, kemudian kalau ada pesta melaksanakan protokol kesehatan kan diikuti oleh masyarakat. Asal penyampaian dengan masyarakat itu yang baik dan bisa dimengerti oleh masyarakat. Dan itu peran tokoh masyarakat, LPM, RW, RT, ketua pemuda, organisasi misalnya anak negari, yang ada lah segala lapisan Karang Tarunanya, semua itu berperan. Sehingga kalau kita lihat apabila lah secuk bayam selanjang babasi dalam hal-hal yang seperti itu, tanggung jawab moral kita itu bagaimana tidak terjadinya embrio konflik. Riak-riak ya, permasalahan yang merusak daripada hubungan silaturahmi kita. Maka inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Membuat masalah mudah, menyelesaikannya sulit. Iya, ada PR-nya ya Pak Dato ya. Nah, terkait juga dengan ini ada beberapa kegiatan juga ya Pak Dato seperti di layar tadi, berarti kegiatan manunggal itu Pak Dato ya, bagaimana kita untuk menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Nah, di LPM sendiri tentu ada program-program ini Pak Dato. Nah, program-program apa saja ini yang ada di LPM Pak Dato? Jadi begini, kalau kita di DPD itu koordinasi. Target daripada kegiatan kita tuh ada di kelurahan. 104 kelurahan itu. Nah, bagaimana kelurahan itu bersama dengan kecamatan dan kota itu bisa tidak hanya menunggal. Kalau menunggalkan kan rutinitas setiap tahun. Tetapi bisa melihat potensi kerjasama yang apik. Kita kan punya saudara-saudara kita, anggota DPRD kota, provinsi. Maka peran-peran kebutuhan melalui peran kawan-kawan anggota dewan untuk melaksanakan program-program yang sinergis di lingkungan. Seperti saja misalnya jembatan itu melalui dana-dana pokok pikiran misalnya. Pemberdayaan masyarakat, wanita rawan ekonomi misalnya. Nah, itu kan berada pada tingkat kelurahan dan kita cuma perlu kita bersama-sama supaya tepat sasaran. Sehingga kalau tidak tepat sasaran nanti tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau soal itu kita mengharapkan peran-peran ini melalui seleksi, verifikasi, validasi data yang menerima itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di tingkat level apapun. Nah, untuk kedepannya ini Pak Dato terkait masih dengan program ini Pak Dato, kira-kira ini apalagi ini program yang akan dibuat oleh LPM ini untuk masyarakatnya ini? Jadi kita adalah mitra pemerintah. Jadi bukan saingan pemerintah. Perpanjangan tangan ya? Mitra jadi saling isi mengisi dan tentu kalau di anggaran eksekusinya pemerintah. Tapi kita menyiapkan masyarakat, menyiapkan supaya sasaran pembangunan pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di tingkat di mana daerah kita di Kota Padang ini. Maka sebab itu pemerintah kan sudah membuat perencanaan pembangunan jangka menengah, jangka panjang. Kita menguatkan dan lebih kepada peningkatan motivasi. Karena misalnya kita membangun sebuah sekolah,
perlu alokasi tanah. Nah, peran LPM, RW, RT, tokoh masyarakat di sini membantu pemerintah supaya lokasinya itu representatif sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh sebab itu kita LPM menjaga ini supaya jangan salah arah bersama dengan aparat kecamatan, Pak Camat kita, Pak Lurah kita, dan Pak Wali Kota. Nah, ini akan menjadi suatu solusi pengembangan tingkat lanjutannya. Nah, ini terbukti. Kita kan sama-sama, contohnya saja saya contoh peran LPM itu di bidang kearifan lokal. Bagaimana kita ketika penerimaan siswa misalnya, kadang-kadang masyarakat itu digembok itu, tidak dapat anaknya sekolah. Sekolah yang mereka incar digembok, dilas malah misalnya. Nah, di sini peran LPM itu ada itu. Untuk menengahi dan supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Kalau ini berkepanjangan, dunia pendidikan juga akan hancur. Maka oleh sebab itu kearifan lokal lah kita bersama-sama melihat potensi. Dan kita ini adalah bagian daripada koordinasi. Koordinasi pada level apapun. Eksekusinya ada pada tingkat RW, RT, dan masyarakat. Nah, oleh sebab itu bagi kita semua di tingkat kota ini lain lubuk lain ikan. Misalnya kalau Kecamatan Bungus Gabung lain pula persoalannya. Benar. Kecamatan Pau lain lagi, Kecamatan Padang Barat lain tidak sama. Tapi kita tentu memilah sesuai dengan bagaimana aspek-aspek yang bisa terhadap kepentingan orang banyak tersebut. LPM melalui ketua camat dan ketua kecamatannya, ketua kelurahannya melaksanakan koordinasi. Kalau tidak tembus, kita kan dengan Pak Wali Kota bisa bicara apa. Nah, ini pada tingkat sesuai dengan kebutuhan. Berarti segitu pentingnya peran LPM ini di tengah masyarakat ya Pak Dato ya? Ya, secara formalnya memang tidak terlalu, karena kita ini bukan tidak digaji ya. Tidak dibayar oleh APBD. Tapi ketika itu kondisi sosial masyarakat, terutama sekali pada lingkungan, LPM itu sangat berperan. Berperan sekali. Bagaimana kita bisa melihat permasalahan di masyarakat itu, terutama sekali menyangkut dengan harkat dan martabat. Kalau ada suatu program pemerintah, itu semua kan menginginkan. Tapi ada yang patut, yang mungkin yang patut. Nah, di sini peran LPM itu nampak di permukaan. Oke, baik Pak Dato, kita juga rehat sejenak ini Pak Dato untuk dilanjutkan nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Bisa kembang lagi. Langkah prioritas namanya. Detamu dia di Padang TV. Dan sana dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar Ado di Sikoko. Dan menemukan NS telah Depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Ranca Bana. dan menemukan NS telah Depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Ranca Bana.
Kita berjumpa kembali dalam Suara Islam. Alhamdulillah, sajwa di hati. Pemimpin pilihan adalah pemimpin yang akan selalu mengutamakan rakyatnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih menyaksikan Padang Ranca Bana di pagi hari ini pemirsa. Nah Pak Dato, ini terkait dengan potensi-potensi di daerah ini Pak Dato. Apa saja ini potensi-potensi daerah yang bisa kita kembangkan ini Pak Dato? Jadi Bu Yola ya, kalau kita lihat dan kita harapkan Padang ke depan itu melihat situasi dan kondisi terkini, sebetulnya kita punya potensi yang sangat luar biasa. Kita masih ada lahan yang bisa ditingkatkan produktivitasnya. Kan ada dua, kalau arah-arah kota dan arah-arah ke sektor pertanian pinggiran. Peningkatan potensi ini karena kita melihat ya, wali kota kita Pak Endi Septa kan termasuk juga milenial nih, muda. Dia bisa melihat pasalnya daerah pinggiran atau daerah yang akses pertanian masih bisa dikembangkan dalam bentuk peningkatan. Salah satu adalah misalnya budidaya ikan, budidaya pertanian, dan perlu kajian-kajian atau temuan-temuan baru bagaimana tidak monoton. Jadi variabel-variabel yang dilahirkan dalam bentuk peningkatan kelompok tani misalnya, tidak hanya sekedar diberikan bantuan traktor segala macam, tidak, tapi teknik produksi pertanian ini, bagaimana pola di masyarakat itu, petani itu peningkatan volume hasilnya, dan bagaimana menghindari kondisi penyakit yang terjadi pada sekarang ini kan banyak tadi yang menimbulkan kerugian para petani. Nah ini tentu melalui teknik temuan-temuan ilmiah dan mengendalikan hambatan-hambatan yang menimbulkan kerugian para petani kita atau potensi-potensi yang tumbuh dikembangkan dalam bentuk area pertanian atau dalam bentuk palawija misalnya atau pola tanam misalnya, sehingga tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tapi juga SDM-nya. Potensi petani kita ini kalau bisa petani berdasi. Artinya pengelolaan yang sudah canggih, yang bagus, bukan dari peralatan. Tapi bagaimana bisa petani tersebut mengolahnya secara profesional. Tidak hanya 2 kali setahun, kok bisa. Jadi ini yang perlu diterapkan di Kota Padang. Nah, oleh sebab itu bagi kita lihat sekarang ini, pemerintah kota sangat luar biasa terhadap kondisi para potensi-potensi dalam pertanian. Begitu juga dengan UMKM kita. Karena juga terimbas dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka perlu marketnya. Nah, marketnya ini kadang-kala produksi sudah ada, pasarnya di mana? Nah, bagaimana kajian-kajian ini tentu dipersamakan. Kalau kita sangat mengharapkan dari masyarakat, LPM ini ke masyarakat ini terwujudnya satu piramid tujuan sehingga dikolaborasikan, tidak tumpang tindih antara satu aktivitas program dengan program lain, sehingga terjadi tidak dikeracuan dalam bentuk peningkatan. Kalau UMKM ini kan orang-orang pelaku ekonomi mikro yang bisa membantu dan bisa memberikan kontribusi pada masyarakat dan juga pemerintah kita. Maka oleh sebab itu kita mengharapkan sekali potensi-potensi marketnya ini dengan memberikan juga modal usaha, sehingga memudahkan modal usahanya dan tidak hanya sekedar retorika, tapi aplikasi yang nyata. Oke, nah itu pertanian sudah ini Pak Dato ya, kemudian juga UMKM sudah. Nah untuk wisata pengembangannya seperti apa ini? Ya ini, jadi ini kami dari masyarakat ini, LPM ini ke masyarakat itu melihat ini sangat banyak potensi-potensi, tapi
karena mungkin anggaran terbatas pengembangan, kita tidak menutup mata karena ada sesuai dengan kata tadi skala prioritas pembangunan itu. Tapi kalau melihat arah ke sana sudah nampak. Pemerintah kota sudah memberikan peluang salah satu program di bidang peningkatan potensi pariwisata di Kota Padang. Nah, kalau kita lihat masih banyak sekali, tentu ibaratnya tidak bisa bin selabin, perlu ada proses gitu ya, dan ini harapkan sekali ini contoh di Gunung Padang, Siti Nurbaya, bagus itu daerah kawasan Kota Tangga Pasir Jambak dibenahi secara perlu juga penentuan sikap yang jelas. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita di masyarakat. Kalau suatu daerah atau suatu lingkungan sudah dibangun oleh pemerintah, contohnya ya, kalau kami kan sering juga harus ada penyerahan kepada pemerintah. Nah, jadi tidak ada jadi orang-orang atau personal-personal yang memanfaatkan kondisi misalnya. Maka oleh sebab itu jelas fungsi dan punya kekuatan kepastian hukum terhadap situasi pembangunan. Jadi daerah wisata itu tidak ada gangguan-gangguan lain. Nah, kita harapkan terjadi suatu koordinasi. Peran LPM harus ada di situ. Ya, karena untuk wisata ini masyarakat juga mesti menjaga gitu ya. Karena masyarakat yang berada di sana ya Pak Dato. Ya, yang punya itu masyarakat. Ekonomi lingkungan akan meningkat. Kenapa? Dibukanya objek wisata. Kalau di Kecamatan Koranji, Lubuk Tempurung misalnya, itu kan sangat bagus, tinggal penataannya lebih apik. Nah, Pasir Jambak tinggal penataan. Sebetulnya sudah bagus Padang ini. Kalau kita ke Pasir Jambak itu kan pantai lebih bagus dari Bali. Ya, benar. Jadi bagaimana untuk membuat para pengunjung lebih ramai lagi untuk lebih kesana ramai. Ya, Pak Dato, ya? Nah, itu penguatan yang lokal yang dimiliki oleh per kecamatan, per kelurahan. Maka sinergitas itu perlu. Saya sudah juga bicarakan bersama supaya bersama-sama lingkungan itu membantu pemerintah dengan adanya tempat wisata. Dengan kita hanya minta pembangunan, sumber potensi pembangunan itu juga dari peningkatan PAD pendapatan. Nah, melalui wisata, melalui pengelolaan proporsional sumber potensi yang ada, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi pemerintah sehingga PAD kita meningkat, pasti pembangunan meningkat. Makanya harus saling terkait. Sinergis antara hal-hal tersebut dalam aspek-aspek di kota ini. Tidak kita hanya menuntut konsumtif saja masyarakat, juga harus produktif dengan adanya tempat-tempat penghasilan faktor-faktor produksi sumber potensi ekonomi melalui pendapatan daerah. Kita harapkan terjadinya perubahan-perubahan, terutama sekali di lingkungan itu sendiri. Nah, yang terjadi pada contoh ya, kalau di tempat saya itu kompensasi PDAM. PDAM kan sumber penghasil air yang berada di satu daerah. Nah, ketika itu berjalan lancar, maka potensi ekonomi masyarakat lingkungan akan menikmati. Nah, demikian juga sebaliknya. Nah, pemerintah juga akan jalan program dengan sukses. Maka peran sinergitas kemitraan itu yang kita berikan kepada situasi dan kondisi dalam kondisi level apapun. Oke, nah satu sektor lagi nih Pak Dato ini untuk di wilayah pesisir perikanan ini Pak Dato, bagaimana ini potensinya ini? Jadi ini sebetulnya menjadi tugas daripada, kan sudah ada yang membawa dinas perikanan dan kelautan. Nah, kalau dua posisi perikanan, sumber potensi perikanan itu kan ada yang perikanan laut dan perikanan darat. Artinya perikanan di daerah air tawar. Potensi-potensi kalau lingkungan di daerah penghasil sumber air ini itu bisa dimanfaatkan kolam. Ada yang bisa kolam air deras, bisa menjadi potensi penguatan lingkungan. Misalnya sungai itu diberdayakan dengan perikanan aliran sungai. Bisa yang sebenarnya hanya sebagai air lewat, tapi bisa faktor produksi. Kemudian juga bagaimana dikemas hasil tangkapan-tangkapan itu dalam bentuk tidak hanya langsung, tapi juga bisa dikemas dalam bentuk yang lebih apik, sehingga para nelayan itu tidak hanya sekedar menghidupkan harian saja, tapi bisa lebih luas jangkauan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh para nelayan kita. Tentu tingkat pasarnya ini, kemasannya bisa lebih terarah dan bisa menjelajahi tidak hanya di Kota Padang. Ini kita kan melihat hanya pada kondisi nelayan-nelayan kita yang
apalagi tidak rutinitas dalam penangkapan karena pengaruh cuaca. Nah, kehidupannya juga tergantung kepada hasil tangkapan. Kemudian juga harus ada, kalau masih kita itu masih ibaratnya kalau padi tengkulak ya. Nah, ini yang harus dibasmi dengan memberikan modal usaha kepada para nelayan-nelayan, sehingga mereka itu tidak tergantung kepada tengkulak-tengkulak dalam bentuk kepentingan kehidupan. Nah, ini yang menjadi catatan. Di samping pembinaan peningkatan usaha, juga peningkatan hidupnya kita perhatikan. Jadi bukan hanya satu sisi saja ya Pak Dato, harus ada juga sisi lain yang mesti kita perhatikan. Nah, itu kan tadi beberapa sektor ya Pak Dato ya. Nah, ini terkait dengan pembangunan, karena kita adalah sinergisitas ya Pak Dato ya dengan pembangunan Kota Padang. Kalau boleh memberikan penilaian ini terhadap pembangunan Kota Padang dari sudut pandangnya Pak Dato setelah dengar pendapat dari masyarakat, ini bagaimana ini? Ya. Secara real, tapi kita harus paham juga, saya bilang tadi, tidak semua pendapat masyarakat itu bisa diakomodir. Tapi yang jelas, arah peningkatan pembangunan itu yang sempurna 100% itu tidak ada, tapi sudah mendekati kepada kebutuhan masyarakat. Kenapa? Karena tergantung juga dengan aspek keuangan daerah. Maka oleh sebab itu kita melihat sinergis antara fisik dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kebutuhan sesuai dengan potensi di daerah kecamatan. Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota. Di samping kondisi pandemi 19 ini, tapi aspek pembangunan sosial masyarakat jalan, dan tidak terjadi gejolak sosial yang bisa membawa efek-efek negatif thinking terhadap kehidupan sosial masyarakat. Insya Allah di daerah kita jauh, dan kita berdoa itu tidak akan terjadi. Tapi dengan adanya pemahaman bersama antara aspek kebutuhan, contohnya sekarang ini mau dibangun jalan dari Balai Baru ke Gunung Sahari, itu kan dibutuhkan masyarakat, itu juga pengusaha. Nah, berarti sudah ada jilitan masyarakat, sudah didengar oleh pemerintah melalui baik oleh camatnya, lurahnya, anggota dewannya, semuanya kolaborasi untuk itu. Nah, bicara pemberdayaan, serasa kegiatan pemberdayaan oleh pemerintah melalui UPTD teknis yang ada di Kota Padang berjalan dan membawa seluruh sesuai dengan skala siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab apa, terhadap apa oleh pemerintah sudah berjalan. Cuma kita harapkan memuaskan 100% itu tidak bisa ya. Kenapa? Masyarakat ini memahami juga keterbatasan anggaran pemerintah terhadap aspek-aspek baik secara fisik maupun non fisik. Ya, pemerintah sudah melaksanakan secara maksimal jadi masyarakat juga harus melihat apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah seperti itu Pak Dato. Pak Dato, sebagai penutup kita di pagi hari ini Pak Dato, pembangunan atau hal apa ini yang diinginkan ke depannya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Padang ini? Ya. Jadi kita harapkan sekali ke depan ini, karena sudah sesuai dengan skala kebutuhan, laksanakan apa yang sudah direncanakan. Karena semua lapel apapun pada tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota sudah terakomodir dalam bentuk perencanaan pembangunan. Maka oleh sebab itu tidak ada yang naik di jalan. Dan kemudian harapan kita, pemerintah dengan masyarakat, dengan LPM, organisasi apapun adalah membantu pemerintah. Jadi kita LPM ataupun Karang Taruna, KMPI, semuanya itu membantu pemerintah. Dan semua potensi itu ukurnya adalah, kalau bagi saya pribadi ya, bagaimana bisa kita tidak melihat tujuan yang lain, tapi bagaimana kita kalau meninggal banyak orang melayat, itu bagian daripada strategi kehidupan dinamika. Maka oleh sebab itu pemerintah dengan masyarakat itu, kalau tidak ada masyarakat tidak ada pemerintah. Maka oleh sebab itu wajib mendengar suara masyarakat. Dia saling terkait ini, saling terkait. Dan kemudian tidak ada perbedaan. Perbedaan dalam arti, karena potensi 104 ini adalah milik pemerintah kota dalam bentuk segala yang sesuai dengan penguatan yang dimilikinya. Dan insya Allah pemerintah kota tidak ada perbedaan. Nah, ini. Oke, baik, terima kasih Pak Dato sudah bincang-bincang di pagi hari ini, meluangkan waktunya tentunya Pak Dato. Semoga sehat selalu Pak Dato, juga dengan beberapa kegiatan dan kesibukannya Pak Dato.
Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di pagi hari ini bincang-bincang terkait dengan sinergisitas LPM demi pembangunan Kota Padang. Kami juga menghimbau masyarakat karena masih di situasi pandemi COVID-19 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan tentunya. Akhir kata, saya Yolani Alifa mewakili segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Aduh, Pak Dut. Ya. Tahan duduk di Sikoi Santan.